Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak usaha semuanya? Semoga hari ini kita semua masih dalam keadaan sehat walafiat ya nak. Nah anak usaha, sebelum kita mulai pembelajaran kita hari ini, ada baiknya kita sama-sama membacakan doa mau belajar terlebih dahulu. Nah untuk itu mari sama-sama kita tampungkan tangan kita dan tundukkan kepala. Ayo kita berdoa dimulai ya nak. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin. Nah, Ustazah, alhamdulillah Rabbil alamin. Hari ini kita masih diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala nikmat yang sangat besar. Kita masih diberikan kesempatan untuk membuka mata kita setelah kita tidur, sehingga kita masih dapat menikmati keindahan-keindahan yang ada di sekitar kita dengan alat indera yang sudah Allah berikan kepada kita, yaitu mata untuk melihat dan telinga untuk mendengar. Untuk itu anak ustazah semuanya, hari ini kita akan membahas materi kita tentang sifat-sifat cahaya dan keterkaitannya dengan indera penglihatan. Tujuan pembelajaran kita hari ini adalah menganalisis sifat-sifat cahaya dan menganalisis sifat-sifat cahaya dan keterkaitannya dengan indera penglihatan. Nah, anak ustazah sudah siap? Kita akan membahas materi kita hari ini. Ya, ayo kita simak materi kita hari ini. Pembahasan kita akan pada hari ini ada 3, yaitu sifat-sifat cahaya, kemudian bagian-bagian mata, dan proses mata melihat benda. Nah, ustazah, kita akan masuk ke materi yang pertama, yaitu sifat-sifat cahaya. Nah, untuk itu anak ustazah, mari kita lihat gambar berikut ini. Sudah dilihat gambarnya? Kira-kira kemanakah arah berkas cahaya senter pada gambar yang di samping? Ada yang tahu? Ya, betul sekali. Cahaya senter tampak menerangi tembok di depannya dan arah berkas cahayanya lurus. Nah, coba diperhatikan ya nak. Nah, dengan demikian, gambar ini adalah contoh sifat cahaya yang pertama, yaitu merambat dengan lurus. Oke, anak ustazah bisa kita perhatikan ini contoh-contoh cahaya merambat lurus. Yang pertama adalah cahaya matahari yang memasuki ke gua. Kemudian yang kedua itu adalah lampu sorot proyektor. Itu seperti di sekolah kita juga ada, itu infocus. Nah, yang gambar yang ketiga adalah lampu sorot pada lapangan sepak bola. Siapa di sini anak ustazah yang suka main bola? Oke. Karena bola itu termasuk olahraga juga ya nak, untuk kesehatan kita. Tapi tetap harus menjaga protokol kesehatan. Nah, untuk membuktikannya bahwasanya cahaya itu bisa merambat dengan lurus, anak ustazah bisa melakukan percobaan di rumah ya nak, seperti yang ada di gambar ini. Ya, kita siapkan lilin, kemudian kertas 3. Kertas ini sudah kita bolongi ya nak. Nah, kesimpulan dari percobaan ini adalah apabila posisi ketiga lubang tersebut berada pada garis lurus, maka cahaya lilinnya akan terlihat. Nah, tapi dengan catatan bolongannya itu harus sama-sama ya nak, harus sama-sama lurus ke depan. Kemudian sebaliknya, jika posisi ketiga lubang
tidak pada satu garis lurus, maka cahaya lilin tidak akan terlihat. Nah, itu adalah salah satu sifat cahaya, yaitu merambat dengan lurus. Nah, sekarang kita masuk ke sifat cahaya yang kedua. Coba diperhatikan lagi gambar berikut. Nah, kira-kira siapa ini? Siapa yang suka bermenung di jendela kaca rumahnya? Oke, apakah kamu dapat melihat keadaan di luar dengan jelas dari sebuah jendela kaca? Ayo, ada? Mengapa? Kalaupun bisa, kenapa bisa? Apa yang membuatnya kita bisa melihat keluar dari jendela kaca? Nah, kita perhatikan ya. Karena kaca itu adalah sifat yang kedua, cahaya itu bisa menembus benda bening. Perhatikan, kacanya itu bening. Nah, makanya kita masih bisa melihat dari jendela untuk keluar. Nah, itu adalah sifat cahaya yang kedua, yaitu cahaya dapat menembus benda bening. Nah, silakan perhatikan percobaan berikut ini. Contoh benda bening itu ada kaca, plastik air, botol, dan mineral. Sekarang kita lihat berikut adalah contoh dalam kehidupan kita sehari-hari, bahwasanya kaca itu adalah termasuk benda bening. Nah, anak ustazah coba diperhatikan gambar berikut. Nah, anak ustazah, sekarang kita masuk ke sifat cahaya yang ketiga. Perhatikan gambar berikut. Bayangan dirimu akan tampak pada cermin. Hal itu terjadi karena cahaya yang mengenai tubuh dipantulkan kembali oleh cermin. Jadi sifat yang ketiga adalah cahaya dapat memantul. Nah, anak ustazah, macam-macam pantulan ada dua. Yang pertama, pemantulan teratur, dan yang kedua, pemantulan baur. Nah, berikut ini adalah sifat cahaya yang keempat, yaitu peristiwa pembolokan arah cahaya karena perbedaan kerapatan dua medium yang disebut dengan pembiasan. Contohnya ada ya nak, seperti gambar berikut. Perhatikan gambar berikut untuk mengetahui sifat cahaya yang kelima. Pada proses pembiasan ini, cahaya putih matahari mengalami penguraian sehingga menghasilkan warna-warna pelangi. Nah, ustazah, sifat cahaya yang kelima ini adalah cahaya dapat diuraikan. Nah, anak ustazah, itu dia 5 sifat-sifat cahaya. Nah, sekarang kita akan membahas materi selanjutnya, yaitu berikut ini adalah bagian-bagian mata dan fungsinya. Silakan diperhatikan ya nak. Berikut ini adalah proses mata melihat benda. Nah, silakan diperhatikan bagaimana prosesnya mulai dari pertama sampai yang kelima. Dan yang ini adalah proses mata melihat warna. Nah, demikianlah anak ustazah pembelajaran kita hari ini. Semoga anak ustazah semuanya dapat memahami pembelajaran kita. Dan kepada anak ustazah yang masih kurang paham, bisa langsung hubungi ustazah guru kelasnya ya nak. Alhamdulillah, semoga melalui pembelajaran kita hari ini
semakin menambahkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita banyak nikmat besar, yaitu terutama mata untuk melihat. Dan Ustazah mengajak kepada anak Ustazah semuanya, kepada kita, agar mempergunakan mata kita untuk melihat hal-hal yang kebaikan, sebagaimana firman Allah dalam Al-Quran surat An-Nur ayat 30-31. Katakanlah pada laki-laki yang beriman, hendaklah mereka menahan pandangannya. Katakanlah kepada wanita yang beriman, hendaklah mereka menahan pandangannya. Tetap semangat dan sampai jumpa di video selanjutnya. Kita tutup pertemuan kita ini dengan sama-sama membacakan hamdalah alhamdulillahirabbil alamin dan doa kafaratul majelis subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.